Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria ini seorang wartawan yang masuk Islam setelah meliput sebuah konflik perang antar negara. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. London di pagi hari selalu sama bagi Matthew Coleman. Suara lalu lintas yang riuh, kabut tipis yang menggantung di udara, dan aroma kopi dari kedai di seberang kantornya. Matthew, seorang wartawan investigasi, sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Namun hari itu berbeda. Surat perintah tugas yang tergeletak di mejanya membawa pesan yang tak biasa. Timur Tengah, gumamnya sambil membaca surat dengan alis mengeringgit. Meliput zona perang. Itu tak asing dengan konflik, tapi wilayah itu memiliki reputasi yang lebih gelap. Di sana perang bukan hanya tentang senjata dan politik, tetapi juga cerita tentang kemanusiaan yang terkubur di bawah puing-puing. Ini kesempatan besar, Men, kata atasannya sambil menepuk pundaknya. Kamu bisa membuat cerita yang mengubah dunia. Matthew tidak menjawab. Dalam benaknya ada perasaan aneh yang bercampur antara rasa dan ketidaknyamanan. Ia tahu bahwa tugas ini akan mengubah rutinitasnya, mungkin bahkan hidupnya. Namun seperti biasa, rasa profesionalisme dan keinginannya untuk menggali kebenaran membuatnya menerima tantangan itu. Malam itu, sebelum keberangkatan, Matthew duduk di apartemennya yang sunyi, memandangi layar laptopnya. Ia mengetik kata-kata konflik. Di Timur Tengah, di mesin pencari, gambar-gambar muncul, anak-anak yang menangis, gedung-gedung yang hancur, dan wajah-wajah penuh keputusasaan. Apakah aku benar-benar siap untuk ini? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tapi ia tahu jawaban itu tidak lagi relevan. Pesawat yang akan membawanya ke jantung konflik sudah menggigil. Penerbangan ke Timur Tengah terasa lebih lama dari yang ia bayangkan. Di dalam pesawat, Matthew mencoba membaca dokumen tentang situasi yang akan ia hadapi. Namun pikirannya terus melayang. Apa yang akan ia lihat? Siapa yang akan ia temui? Dan yang paling penting, apakah ia akan selamat? Sesampainya di bandara, suasana berbeda langsung menyambutnya. Panas menyengat, suara asing yang tak ia mengerti, dan suasana penuh ketegangan. Selamat datang di dunia yang sebenarnya, Ricard Matthew dengan sedikit senyum getir. Ia dibawa oleh seorang pemandu lokal ke sebuah sementara di pinggiran kota yang porak-poranda. Jalanan penuh dengan kendaraan lapis baja. Suara siren bergema di kejauhan dan debum melayang di udara seperti kabut yang menyesakan. Disinilah Matthew menyadari bahwa bukan sekedar liputan berita. Ini adalah perjalanan ke dunia yang jauh dari kenyamanan hidupnya. Saat malam menjelang, ia duduk di dalam tenda kecil yang berfungsi sebagai kantor. Sementara ia memandang keluar ke arah langit yang diterangi bulan. Dari kejauhan, ia mendengar suara seorang lelaki memanggil sesuatu dengan lantang. Ia itu adalah suara azan. Matthew tidak mengerti artinya, tetapi ada sesuatu yang menghentikan nafasnya untuk sesaat. Suara itu tidak terdengar seperti seruan atau tangisan putus asa. Suara itu seperti panggilan. Namun entah untuk apa. Tanpa sadar, Matthew berbisik kepada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pagi itu Matthew terbangun oleh suara deru kendaraan baja yang melintas di dekat kamp. Di luar tenda, matahari terbit perlahan di balik debu yang memenuhi udara, memancarkan cahaya jingga di atas reruntuhan bangunan. Dunia di sekitarnya terasa asing, seperti potongan mimpi buruk yang nyata. Kopi tawar Karim. Seorang pria paruh baya dengan mata tajam dan wajah yang penuh garis kehidupan. Betty mengangguk, menerima cangkir kecil, berisi kopi yang kuat dan pahit. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Karim? Bagaimana orang bisa hidup di tengah semua ini? Karim menghela nafas panjang. Matanya memandang ke arah desa yang hampir rata dengan tanah. Mereka tidak hidup, Tuan Calman. Mereka bertahan. Kalimat itu terasa seperti pukulan di dada. Matthew Calman sebagai wartawan, ia telah melihat banyak hal. Namun, kenyataan yang terhampar di hadapannya ini berbeda. Di sini penderitaan adalah bahagian dari rutinitas. Hari itu Matthew Calman mengikuti Karim ke sebuah desa yang menjadi garis depan konflik. Desa itu lebih mirip kuburan hidup. Rumah-rumah hancur, jalanan dipenuhi puing, dan hanya sedikit orang yang terlihat. Sebagian besar penduduk telah melarikan diri, tetapi beberapa tetap tinggal, termasuk anak-anak yang bermain dengan mainan buatan mereka sendiri terbuat dari sisa-sisa peluru.
Saat Metu mengambil gambar dan mencatat, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Duduk di depan sebuah bangunan yang hancur, memegang boneka lusuh. Apa yang dia lakukan di sini? Tanya Mateo kepada Karim. Dia salah satu yatim piatu. Orang tuanya terbunuh dalam serangan beberapa bulan lalu. Jawab Karim dengan nada datar. Seolah kisah seperti itu sudah biasa. Mateo mendekat dengan hati-hati. Gadis itu mengangkat wajahnya, menunjukkan sepasang mata besar yang penuh rasa. Ingin tahu tetapi juga kelelahan yang terlalu berat untuk anak seusianya. Hai, sapa Meti lembut. Siapa namamu? Amira. Jawab gadis itu dengan suara pelan. Meti mencoba tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini, Amira? Amira memandang bonekanya sejenak, lalu berkata, aku sedang menunggu. Menunggu apa? Doaku dijawab. Jawaban itu membuatnya itu terdiam. Ada keteguhan dalam suara Amira, sesuatu yang tidak ia duga dari seorang anak kecil di tengah kehancuran seperti ini. Malamnya di tenda, Metu tidak bisa tidur. Pikiran tentang Amira terus menghantuinya. Ia teringat wajah gadis kecil itu tenang, penuh keyakinan, meski dunia di sekitarnya runtuh. Apa yang dimaksud dengan doanya itu? Bertanya kepada Karim. Karim tersenyum. Dia berdoa kepada Allah, meminta agar orang-orang di desanya diberi keselamatan dan kedamaian. Dia percaya doa-doanya akan dijawab entah kapan. Mateo menggelengkan kepala, merasa tidak percaya. Bagaimana seorang anak bisa memiliki keyakinan seperti itu di tengah semua ini? Itulah kekuatan iman. Tuan Coleman, jawab Karim. Dalam Islam, bahkan dalam penderitaan yang paling besar, kami diajarkan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Mungkin itu sesuatu yang sulit dimengerti oleh seseorang dari dunia Anda. Itu tidak menjawab. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang menggelitik di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak ia pahami, tetapi ia tahu itu penting. Saat malam semakin larut, suara azan kembali terdengar dari kejauhan. Kali ini Mateo tidak hanya mendengar suara itu. Ia merasakannya, seperti sebuah panggilan lembut yang menyentuh bahagian terdalam jiwanya. Hari berikutnya, Metu bangun lebih pagi dari biasanya. Udara di camp terasa dingin. Meskipun matahari perlahan mulai memancarkan sinarnya, dalam pikirannya, wajah Amira terus muncul bersama kalimat sederhana yang dia ucapkan. Aku sedang menunggu. Ketika Karim datang untuk menjemputnya, Metu langsung bertanya, bisakah kita kembali ke desa itu? Aku ingin bertemu Amira lagi. Karim menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Baik Tuan Coleman. Tapi jangan terlalu banyak berharap. Di tempat seperti ini, semuanya bisa berubah dalam semalam. Saat mereka tiba, desa itu terasa lebih sunyi dari hari sebelumnya. Angin membawa bau hangus dari reruntuhan, dan hanya sedikit orang yang terlihat. Mateo merasa cemas. Amira, dia masih di sini kan? Kami mengangkat bahu, namun sebelum ia bisa menjawab, seorang wanita tua dengan pakaian sederhana mendekati mereka. Kalian mencari siapa? Tanyanya dalam bahasa lokal yang kemudian diterjemahkan oleh Karim. Seorang gadis kecil bernama Amira, jawab Mateo dengan nada cemas. Wanita itu mengangguk pelan. Dia ada di sana, di sudut masjid yang hancur. Mateo segera berjalan ke arah yang ditunjukkan. Di depan masjid yang atapnya telah runtuh, Amira duduk sendirian, memegang boneka lusuh yang sama. Kali ini ia tidak hanya duduk diam, tetapi sedang menggambar sesuatu di tanah dengan sebatang kayu. Amira, satpam itu pelan. Gadis itu menoleh dan tersenyum lagi, seolah menyambut seorang teman lama. Kamu kembali, katanya dengan suara lembut. Mateo berjongkok di hadapannya. Apa yang kamu gambar? Di sana Amira mengangkat kayunya, menunjukkan sebuah lingkaran dengan garis-garis di dalamnya. Ini rumahku sebelum semuanya hancur. Jelasnya aku suka menggambar rumahku. Aku ingin membangunnya kembali suatu hari nanti. Metu terdiam. Ia memandang lingkaran sederhana itu dan menyadari betapa besar harapan yang dimiliki gadis kecil ini. Mereka mengobrol lebih lama hari itu. Amira bercerita tentang keluarganya yang telah tiada, tentang azan yang selalu membuatnya merasa tenang, tentang doanya setiap malam. Apa yang kamu doakan, Amira? Tanya Mateo. Aku berdoa agar desaku bisa damai lagi. Aku berdoa agar tidak ada lagi orang yang menangis. Jawabnya sambil menunduk. Dan aku berdoa agar kamu menemukan
Apa yang kamu cari? Matthew tersentak. Apa maksudmu? Amira menatapnya, kali ini dengan mata yang dalam dan penuh keyakinan. Kamu mencari sesuatu kan? Tapi aku tidak tahu apa itu. Mungkin Allah yang tahu. Kata-kata itu menusuk hati Matthew. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ia hanya seorang wartawan yang datang untuk meliput berita, tapi dalam hatinya ia tahu. Amira benar, ia memang sedang mencari sesuatu. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak bisa jelaskan. Saat sore menjelang, Matthew kembali kecam dengan Karim. Dalam perjalanan, ia tidak banyak bicara. Matanya terus memandang keluar jendela kendaraan ke arah langit yang mulai berubah warna. Ada sesuatu tentang gadis itu, kata Matthew tiba-tiba. Karim menoleh sekilas. Amira ya, dia istimewa, kehilangan segalanya, tapi masih punya harapan. Matthew mengangguk dalam hatinya. Ia mulai merasa bahwa pertemuannya dengan Amira bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang mulai ia rasakan tapi belum sepenuhnya ia pahami. Hari itu, angin terasa lebih kencang saat Matthew kembali ke desa. Menyetir dengan tenang, sesekali mengingatkan Matthew untuk tidak terlalu terlibat secara emosional. Kamu di sini sebagai wartawan, Tuan Coleman, bukan penyelamat, kata Karim, namun Matthew tidak menanggapi. Pikirannya terus memutar ulang suara Amira, terutama ketika gadis kecil itu berkata, "Aku berdoa agar kamu menemukan apa yang kamu cari." Ketika mereka tiba, Amira sudah menunggu di tempat yang sama. Boneka lusuhnya tergeletak di pangkuannya, dan ia sedang menggambar sesuatu lagi di tanah. Kali ini gambarnya lebih rumit, sebuah pemandangan dengan pohon-pohon kecil, burung-burung, dan matahari besar di tengah langit. Matthew duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Ia memperhatikan tangan kecil Amira yang lincah menggambar, menciptakan dunia baru yang lebih indah daripada apa yang ada di sekeliling mereka. Kamu suka menggambar ya? Tanya Matthew akhirnya. Amira mengangguk, senyumnya tipis. Aku menggambar apa yang aku inginkan. Di sini aku bisa membuat semua hal jadi indah. Kuetil terdiam sejenak lalu bertanya. Apa yang membuatmu terus berharap, Amira? Maksudku, bagaimana kamu bisa tetap kuat di tempat seperti ini? Amira berhenti menggambar dan memandang Matthew dengan mata besarnya yang polos, namun penuh makna. Karena aku tahu Allah selalu bersamaku. Ibu pernah bilang, kalau kita tetap berdoa, Allah akan mendengarkan doa kita. Aku percaya itu. Kata-kata itu sederhana, tetapi menembus ke dalam hati Matthew. Seperti anak panah, ia memalingkan pandangan ke arah reruntuhan di sekitar mereka. Tempat ini penuh dengan kehancuran, kesedihan, dan kehilangan. Namun di mata seorang anak kecil seperti Amira, masih ada cahaya. Hari itu Amira membawa Matthew ke sebuah sumur tua di pinggir desa. Sumur itu sudah kering, tetapi Amira bersikeras bahwa di masa lalu, airnya pernah menyelamatkan banyak orang. Orang-orang di desa dulu datang ke sini untuk mengambil air, bahkan ketika perang pertama kali datang. Mereka tetap berbagi dengan siapa saja yang membutuhkan. Cerita Amira sambil memegang tepi sumur yang retak. Dan sekarang, tanya Matthew. Amira menggeleng. Sekarang sudah tidak ada air lagi. Tapi aku selalu berdoa supaya airnya kembali. Kalau Allah menginginkannya pasti bisa. Matthew tertawa kecil, tetapi bukan karena mengejek. Ia takjub dengan keyakinan Amira yang begitu murni dan tulus. Amira, bagaimana kalau air itu tidak pernah kembali? Gadis itu memandangnya dengan mata yang tegas. Kalau begitu, aku akan menggali sumur baru. Jawaban itu membuat Matthew terdiam lagi. Ia menyadari bahwa Amira tidak hanya memiliki tetapi harapan, juga keberanian untuk bertindak. Saat sore menjelang, Matthew mengantar Amira kembali ke reruntuhan masjid tempat ia tinggal bersama beberapa keluarga lainnya. Sebelum pergi, Amira menghampirinya sekali lagi. Tuan Matthew, katanya pelan. Iya Amira, aku tahu kamu tidak percaya pada doa, tapi aku berdoa untukmu. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari. Matthew tertegun. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya ia hanya mengangguk dan berkata, terima kasih Amira. Dalam perjalanan kembali ke Cam, Karim memperhatikan wajah Mitu yang terlihat lebih serius dari biasanya. Dia membuatmu berpikir bukan? Tanya Karim sambil meliriknya. Betty mengangguk. Dia lebih dewasa daripada orang-orang yang pernah aku temui, Karim.
Dia kehilangan segalanya. Tapi dia punya sesuatu yang aku bahkan tidak tahu bagaimana menemukannya. Karim tersenyum kecil. Itu yang disebut iman Tuan Coleman. Iman yang sebenarnya. Malam itu Matthew duduk di dalam tendanya. Angin dari padang pasir berhembus belah, mengirimkan butiran debu yang hampir tidak terlihat. Suasana begitu sunyi hingga hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar. Namun pikirannya tidak tenang. Pikirannya dipenuhi wajah Amira dan kata-kata sederhana yang terus bergema di dalam hatinya. Aku berdoa untukmu. Matthew bukan orang religius yang dibesarkan dalam lingkungan skeptis, di mana segala sesuatu diukur dengan logika dan bukti. Namun sejak bertemu Amira, ia mulai merasa ada celah di dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Keesokan harinya, Karim mengajak Matthew untuk mengunjungi sebuah desa kecil yang terletak lebih jauh di pinggiran zona konflik. Desa itu terkenal karena menjadi salah satu tempat berlindung bagi para pengungsi. Jalan menuju desa itu berliku dan berbahaya, penuh dengan puing-puing dan sesekali terdengar ledakan di kejauhan. Setibanya di sana, suasananya berbeda. Tidak ada reruntuhan sebesar di desa Amira. Tapi wajah-wajah penduduknya penuh dengan kelelahan. Mereka hidup dengan sangat sederhana, tetapi tetap ada ketenangan aneh yang sulit dijelaskan. Saat matahari mulai tenggelam, Matthew mendengar suara yang membuatnya berhenti di tempat. Suara itu seperti datang dari kejauhan. Lembut, namun penuh kekuatan. Suara itu melantunkan sesuatu yang tidak ia mengerti, tetapi terasa menyentuh jiwanya. Karim, apa itu? Tanya Matthew dengan nada heran. Karim tersenyum kecil. Itu azan Tuan Coleman, panggilan untuk salat. Matthew tidak tahu harus berkata apa. Suara itu tidak terasa seperti sesuatu yang memaksa, melainkan seperti undangan yang damai, mengisi udara dengan keheningan yang menggetarkan. Ia memandang ke arah masjid kecil di tengah desa, di mana beberapa pria dan anak-anak mulai berjalan menuju pintunya. Apakah semua orang pergi ke sana? Tanya Matthew. Sebagian besar ya, jawab Karim. Salat adalah bagian dari kehidupan kami. Bahkan di tempat seperti ini, kami tidak melupakannya. Matthew memperhatikan mereka yang menuju masjid. Wajah mereka, meski penuh kelelahan, memiliki sesuatu yang tidak ditemukan di tempat lain, yaitu kedamaian. Beberapa saat kemudian, Karim menghampirinya. Mau ikut melihat, tanyaannya. Matthew ragu-ragu. Aku tidak tahu. Aku bukan bahagian dari ini. Tidak masalah, kamu hanya perlu melihat, kata Karim dengan tenang. Matthew akhirnya mengangguk dan mengikuti Karim ke halaman masjid. Ia berdiri di belakang, memperhatikan dengan seksama saat barisan orang mulai membentuk saf. Mereka semua menghadap ke satu arah, bergerak dalam harmoni yang begitu tenang. Saat mereka mulai sujud, Matthew merasakan sesuatu yang aneh, bukan rasa takut atau canggung, melainkan rasa ingin tahu yang mendalam. Bagaimana bisa orang-orang ini yang hidup di tengah kehancuran menemukan kedamaian dalam ritual sesederhana seperti ini? Ketika selesai salat, Matthew kembali bertanya kepada Karim, apa yang mereka lakukan tadi? Mereka berbicara kepada Allah, jawab Karim. Dalam salat, kami menyerahkan segalanya kepadanya, rasa syukur, harapan bahkan keluhan kami. Matthew mengangguk pelan, mencoba mencerna apa yang baru saja ia saksikan. Mereka tidak terlihat seperti orang yang menyerah, katanya, karena mereka tidak menyerah. Jawab Karim, iman kami tidak membuat kami lemah, Tuan Coleman. Justru itu yang membuat kami terus bertahan sampai hari ini. Malam itu, saat Matthew kembali ke tendanya, suara azan yang ia dengar masih terngiang di telinganya. Suara itu seperti memanggil, tetapi bukan sekedar memanggil tubuhnya. Suara itu seperti menyentuh hatinya, menyadarkannya bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin memahami apa yang ia rasakan. Mungkinkah ini awal dari sebuah perjalanan yang lebih besar, dan apa sebenarnya yang sedang ia cari di tempat seperti ini? Malam itu Matthew duduk di tendanya dengan cahaya lampu kecil yang menyelam redup di tangannya. Ia memegang buku catatannya yang penuh dengan sketsa dan catatan tentang perjalanan yang telah ia alami.
Namun untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus menulis apa. Kata-kata Amira, pemandangan orang-orang bersujud di masjid, dan suara azan yang lembut terus bergema dalam pikirannya. Semuanya terasa seperti potongan teka-teki yang belum ia mengerti. Matteo menutup bukunya dengan frustasi. Ia bangkit dan berjalan keluar tenda. Udara malam dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Ia memandang ke langit yang penuh bintang. Di tengah keheningan, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Keesokan harinya, Matteo memutuskan untuk berjalan sendirian di sekitar desa Karin. Memperingatkannya agar tidak terlalu jauh, tapi Matteo hanya mengangguk tanpa berkata banyak. Matteo menyusuri jalanan yang penuh dengan debu dan reruntuhan. Ia melihat anak-anak bermain bola dengan senyum lebar di wajah mereka. Meski bola itu hanyalah kain lusuh yang diikat dengan tali, melihat seorang wanita tua membagi roti kepada beberapa anak, meskipun jelas ia sendiri tidak punya cukup makanan. Di tengah kehancuran ini, ada sesuatu yang tidak ia temukan di tempat lain, rasa kebersamaan dan kekuatan. Di tengah perjalanan, Matteo melihat seorang pria tua sedang memperbaiki dinding rumahnya yang hampir roboh. Pria itu bekerja dengan tangan yang gemetar, tetapi matanya penuh semangat. "Kenapa Anda repot-repot memperbaikinya? Bukankah ini bisa hancur lagi kapan saja?" tanya Matteo. Pria itu tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Karena ini rumahku. Jika aku menyerah, siapa lagi yang akan membuatnya?" Jawaban itu membuatmu itu terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Pria ini seperti Amira dan yang lainnya, memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan, bahkan di tengah kondisi yang paling buruk sekalipun. Malam harinya, saat Matteo duduk di tenda, Karin menghampirinya. "Kamu kelihatan gelisah, Tuan Tolman. Apa ada sesuatu yang mengganggumu?" Matteo mendesah Karin. "Apa yang membuat kalian semua begitu kuat? Aku tidak mengerti. Tempat ini penuh dengan kehancuran, tetapi kalian tetap memiliki harapan. Dari mana datangnya itu?" Karin tersenyum lagi. "Dari iman Matteo. Kami percaya bahwa setiap ujian adalah bahagian dari rencana Tuhan. Jika kami bertahan dan tetap bersyukur, pada akhirnya semua ini akan bermakna." Matteo menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Apakah aku bisa mempercayai sesuatu yang tidak bisa aku lihat?" "Itulah perbedaan antara kami dan kamu," jawab Karim dengan tenang. "Kamu mencari bukti, sedangkan kami mencari makna. Kadang makna lebih penting daripada bukti." Percakapan itu terus terngiang dalam pikiran sepanjang malam. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia telah mencari di tempat yang salah. Selama bertahun-tahun, ia mengejar cerita, berita, dan fakta, tetapi tidak pernah benar-benar mencari makna di balik semua itu. Saat malam semakin larut, Mati mengambil buku catatannya dan menulis untuk pertama kalinya sejak ia tiba. Ia menulis sesuatu pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya aku cari? Pagi berikutnya, Matteo bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak tahu apa yang akan berubah. Tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai merasa resah, seolah-olah ia berada di ambang sebuah penemuan besar. Karim mengajaknya ke sebuah desa lain. Tempat sekelompok pengungsi baru saja tiba. Perjalanan mereka panjang dan melelahkan, melewati jalanan yang penuh dengan debu dan reruntuhan. Tetapi bagi Matteo, setiap langkah terasa seperti membuka lembaran baru dalam pencariannya. Saat mereka tiba, suasana di desa itu sangat ramai. Anak-anak berlarian, sementara para wanita sibuk mendirikan tenda dan membagikan makanan. Matteo melihat ke sekeliling, mencoba memahami bagaimana orang-orang ini bertahan di tengah keramaian. Ia melihat seorang pria muda yang duduk di bawah pohon, memandang kejauhan dengan tatapan kosong. Pria itu memegang sesuatu di tangannya, sebuah kitab yang sudah lusuh. Matteo menghampirinya perlahan. "Apa yang kamu baca?" tanyanya. Pria itu menoleh dan tersenyum kecil. "Al-Quran," jawabnya dengan suara pelan. Matteo duduk di dekatnya. "Apa itu yang membuatmu tenang di tengah semua ini?" Pria itu mengangguk. "Al-Quran adalah petunjuk hidup kami. Setiap ayatnya memberikan harapan, bahkan di saat-saat tergelap." Matteo terdiam sejenak lalu bertanya, "Apa yang membuatmu percaya pada sesuatu yang tidak bisa?" "Kamu lihat." Pria itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Karena aku bisa merasakannya seperti angin. Kamu tidak bisa melihatnya,
Tetapi kamu tahu, ia ada karena kamu merasakan hembusannya. Allah juga seperti itu. Kamu tidak bisa melihatnya. Tetapi, kamu bisa merasakan kehadirannya dalam setiap hal di sekitarmu. Kata-kata itu terus terngiang dalam pikiran Matthew. Saat ia berjalan kembali ke malam itu untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang selama ini ia abaikan? Malam itu ia duduk sendirian di luar tendanya, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia memejamkan matanya, mencoba merasakan apa yang pria itu katakan. Kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan kemudian ia mendengar suara itu lagi. Suara yang sudah beberapa kali menyentuh jiwanya. Azan kali ini suara itu terdengar lebih dekat, lebih lembut dan lebih menggetarkan. Matthew merasa seolah suara itu memanggilnya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan. Esok paginya, Matthew kembali ke desa dan mencari pria muda yang mendapati pria itu sedang duduk di tempat yang sama, masih memegang Al-Quran. Aku ingin tahu lebih banyak, kata itu tanpa basa-basi. Pria itu menatapnya dengan tatapan lembut. Tentu apa yang kamu inginkan. Segalanya tentang imanmu. Tentang bagaimana itu bisa membuat kalian semua bertahan di tempat seperti ini, jawab Matthew. Pria itu mengangguk dan membuka Al-Quran. Ia mulai membaca sebuah ayat. Suaranya tenang dan penuh keyakinan. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Al-Quran Surah Yusuf ayat 7. Matthew mendengar ayat itu dengan seksama. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti artinya, ia merasakan kekuatan dalam kata-kata itu. Sebuah pesan tentang harapan yang tidak pernah padam. Iman kami bukan tentang tidak merasa takut atau sedih, kata pria itu setelah selesai membaca, tapi tentang mempercayai bahwa di balik semua ini ada rencana yang lebih besar. Pagi itu, Matthew bangun dengan perasaan yang tidak biasa. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan kelegaan atau jawaban pasti, tetapi semacam ketenangan baru. Ia mulai menyadari bahwa perjalanannya di sini lebih dari sekedar tugas jurnalistik. Karim menatapnya saat sarapan. Kamu terlihat berbeda hari ini, Tuan Coleman, katanya dengan senyum samar. Matthew tersenyum kecil. Aku hanya merasa ada sesuatu yang harus aku lakukan. Karim mengangguk, seolah sudah menduga. Mungkin itu panggilan yang selama ini kamu abaikan. Hari itu Matthew memutuskan untuk kembali ke desa tempat Amira tinggal. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia sampaikan kepada gadis sesuatu yang selama ini tidak bisa ia ungkapkan. Saat ia tiba, ia melihat Amira sedang duduk di tempat biasanya menggambar di tanah dengan kayu kecil. Ketika Matthew menghampirinya, gadis itu tersenyum lebar, seolah sudah tahu bahwa ia akan datang. Dan Matthew, serunya riang. Amira sapa Matthew sambil duduk di sampingnya. Apa yang kamu gambar kali ini? Ini adalah rumahku yang baru, jawab Amira, menunjukkan gambar sebuah rumah yang indah dengan taman kecil di depannya. Matthew tersenyum, tetapi hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa apa yang digambar Amira mungkin tidak akan pernah terwujud. Tetapi semangat gadis kecil itu memberinya kekuatan. Setelah berbicara sejenak, Amira tiba-tiba menatap Matthew dengan serius. Tuan Matthew, apakah kamu sudah menemukan apa yang kamu cari? Matthew terdiam. Pertanyaan itu datang seperti petir di siang bolong, langsung menembus ke dalam hatinya. Aku tidak tahu, Amira. Jawabnya jujur, tapi aku merasa semakin dekat. Amira tersenyum kecil. Aku terus berdoa untukmu. Mungkin Allah akan menjawab doamu juga. Matthew merasa air matanya hampir menetes. Terima kasih Amira, katanya pelan. Malam itu, Matthew kembali ke camp dengan hati yang penuh. Ia merasa semakin terhubung dengan orang-orang yang ia temui, terutama dengan iman yang mereka miliki. Tetapi ia masih merasa ragu, bukan pada mereka, tetapi pada dirinya sendiri. Di dalam tendanya, Matthew membuka buku catatannya dan mulai menuliskan segala hal yang telah ia alami dari pertemuannya dengan Amira hingga suara azan yang terus menggema di hatinya. Namun kali ini, ia menulis sesuatu yang berbeda. Ia menulis sebuah doa. Aku tidak tahu apakah aku sedang berbicara kepadamu, tulisnya, tetapi jika engkau ada, tunjukkan aku jalan yang benar. Matthew tidak pernah berdoa sebelumnya. Kata-kata itu terasa canggung, tetapi juga jujur. Ia memejamkan matanya, berharap ada sesuatu yang menjawabnya, meskipun ia tidak tahu apa itu.
Esok paginya, Karim melihat Matthew yang sedang berdiri di luar tendanya, memandangi matahari terbit. "Ada sesuatu yang ingin kamu katakan?" tanya Karim. Matthew menoleh dengan ekspresi tenang. "Aku ingin tahu lebih banyak, bukan hanya dari apa yang aku lihat, tetapi dari apa yang kalian percaya." Karim tersenyum. "Kamu sudah berada di jalan yang benar, Tuan Tolman. Sekarang tinggal hatimu yang harus memutuskan." Pagi itu, Matthew memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ia lakukan sebelumnya. Ia meminta Karim untuk membawanya ke masjid di desa. "Aku ingin melihat lebih dekat," katanya singkat. Karim tersenyum tanpa banyak bertanya, dan setuju untuk menemani. Saat mereka tiba, masjid kecil itu masih sepi. Hanya ada beberapa orang yang membersihkan lantai dan merapikan sajadah. Suasana tenang dan damai menyeliputi tempat itu, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat di dalamnya. Matthew berdiri di ambang pintu, ragu untuk melangkah masuk. Karim yang memperhatikan kegelisahannya, berkata, "Tidak apa-apa. Ini adalah rumah Allah dan semua orang diterima di sini." Dengan langkah hati-hati, Matthew masuk. Kaki telanjangnya menyentuh permadani yang lembut. Dan ia langsung merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia berjalan pelan, memperhatikan detail ruangan yang sederhana, namun penuh makna. Kaligrafi di dinding, arah kiblat, dan ketenangan yang memenuhi udara. Setelah beberapa saat, seorang pria tua dengan janggut putih mendekatinya. "Selamat datang," katanya dengan suara lembut. "Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini?" Matthew mengangguk. "Ya, saya ingin tahu. Apa yang membuat tempat ini begitu damai, bahkan di tengah kekacauan di luar sana?" Pria itu tersenyum. "Masjid adalah tempat kami berbicara kepada Allah. Tempat di mana kami meletakkan semua beban kami, semua ketakutan, dan semua harapan kami. Di sini kami merasa dekat dengannya." Nah, itu terdiam. Kata-kata itu terasa begitu tulus, begitu nyata. "Apakah Anda pernah merasa ragu?" tanyanya akhirnya. Pria itu mengganggu. Ragu adalah bahagian dari perjalanan iman. Anak muda, tapi iman bukan tentang tidak pernah. Ragu iman adalah tentang menemukan jawaban di tengah keraguan itu. Matthew menghabiskan waktu berjam-jam di masjid mendengarkan pria tua itu berbicara tentang Islam, tentang keimanan, dan tentang kehidupan. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang baru membaca setiap kata yang ia dengar, membuka jendela baru dalam pikirannya. Saat sore menjelang, Matthew bertanya, "Bagaimana jika seseorang seperti saya ingin belajar lebih banyak tentang keimanan ini? Apa yang harus saya lakukan?" Pria tua itu tersenyum hangat. "Bukalah hatimu, anak muda, mintalah kepada Allah untuk menunjukkan jalannya kepadamu. Dan jika kamu benar-benar tulus, Dia akan menjawab." Malam itu Matthew merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh keraguannya. Sebaliknya, ia merasa lebih ringan, lebih tenang. Di dalam tendanya, ia mengambil buku catatan dan menulis sesuatu yang selama ini ia hindari. "Jika engkau memang ada, tunjukkan aku jalan yang benar. Aku siap untuk percaya." Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang sejati. Esok harinya, Matthew membuat keputusan besar. Ia berbicara kepada Karim dengan nada serius. "Aku ingin memeluk Islam," katanya tanpa ragu. Tari menatapnya dengan mata lebar, tetapi senyum perlahan muncul di wajahnya. "Kamu sudah siap?" Matthew mengangguk. "Aku tidak punya semua jawaban, tetapi aku tahu ini adalah langkah yang besar." Karim membawanya kembali ke masjid, di mana pria tua itu menyambutnya dengan senyuman penuh kebijaksanaan. Di hadapan beberapa saksi, Matthew mengucapkan kalimat sederhana yang mengubah segalanya. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Ketika ia selesai, Matthew merasa seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia merasa seperti seorang pria baru, seorang yang telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Hari-hari setelah keputusan besar, itu terasa seperti awal kehidupan baru bagi Matthew. Ia seperti seseorang penjelajah yang akhirnya menemukan peta menuju tujuan sejatinya. Namun, ia tahu bahwa langkah selanjutnya tidak akan mudah. Dunia di luar desa ini berbeda, lebih keras, lebih skeptis, dan mungkin tidak akan menerima perubahan yang ia alami. Karim yang kini menjadi lebih dari sekedar pemandu, memberinya nasihat. "Tuan Tolman, perjalanan imanmu baru saja dimulai. Ketahuilah tantangan akan datang, tetapi setiap tantangan adalah kesempatan untuk memperkuat keyakinanmu." Matthew mengganggu. Ia merasa siap.
meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa yang akan nantinya terjadi. Sebulan kemudian, Matthew kembali ke London. Kota yang dulu terasa seperti rumah kini terasa asing. Ia tidak lagi melihat hiruk-pikuknya dengan cara yang sama. Semua terasa lebih dangkal, lebih sibuk. Tanpa arah, Matthew segera menyadari bahwa tidak semua orang di sekitarnya akan menerima perubahannya. Beberapa rekan kerjaannya memandangnya dengan sementara yang lain bahkan terang-terangan mengolok-olok pilihannya. Jadi kau pergi ke Timur Tengah dan kembali sebagai seorang Muslim serius, kata seorang kolega dengan nada mengejek Matthew. Hana tersenyum. Ya, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Namun di balik skeptisisme itu, ada juga rasa penasaran. Beberapa orang mendekatinya secara pribadi, ingin tahu lebih banyak tentang apa yang membuatnya berubah. Matthew, kau dulu orang yang sangat logis. Apa yang membuatmu percaya pada sesuatu yang tidak bisa dilihat? Tanya seseorang temannya. Matthew menjawab dengan, aku menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi terasa benar di dalam hati. Itu cukup bagiku. Sadar bahwa ia memiliki platform besar sebagai seorang jurnalis, Matthew memutuskan untuk menggunakan pengaruhnya dengan cara yang berbeda. Ia mulai menulis artikel bukan tentang perang atau konflik, tetapi tentang kemanusiaan, harapan, dan nilai-nilai universal yang ia temukan dalam Islam. Tulisan-tulisannya mulai menarik perhatian banyak orang. Mereka tidak hanya menceritakan kisah perjalanannya, tetapi juga membuka pintu bagi orang-orang untuk memahami Islam dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan ketahanan, Matthew juga mulai menghadiri acara-acara dialog antar agama, berbicara tentang pengalamannya dan bagaimana Islam telah mengubah hidupnya. Di sana, ia bertemu banyak orang yang sepertinya dirinya dulu, mencari makna dalam hidup. Namun ada sesuatu yang terus ada di pikirannya. Amira, gadis kecil itu, telah membuka pintu yang mengubah segalanya. Ia ingin tahu bagaimana kabarnya. Beberapa bulan kemudian, Matthew memutuskan untuk kembali ke desa. Ia pertama kali bertemu Amira. Kali ini ia datang bukan sebagai wartawan, tetapi sebagai seorang Muslim. Ketika ia tiba, desa itu telah berubah. Ada lebih banyak tenda bantuan, lebih banyak orang datang membantu. Namun di tempat yang sama, di depan masjid yang masih berdiri, meski rusak, Amira duduk dengan boneka lesunya. Amira, seru Matthew. Amira menoleh, wajahnya cerah dengan senyuman. Tuan Matthew, kau kembali. Matthew berlutut di hadapannya, air mata menetes di pipinya. Aku ingin berterima kasih Amira. Karena doamu, aku menemukan jalan yang selama ini aku cari. Amira tersenyum, matanya berbinar. Aku tahu Allah akan menjawab doamu juga.